Kali ini diskusi dari sisi yang dibawakan oleh moderator saya sendiri, David Umuhorbo, Ekonomi Pembangunan 2017. Saya aktif di berkegiatan di kelompok diskusi dan aksi sosial atau disingkat dengan KDAS. Kali ini kita kehadiran dua pemateri, yang dari globalis itu Bang Fatah dan dari nasionalis itu Bang Ciharji. Untuk CV sendiri dari Bang Fatah, pernah bersekolah di D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, melanjutkan ekstensinya Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan sekarang sedang melanjut S2 Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana. Sedangkan pengalaman organisasi dari Bang Fatah sendiri, pernah menjadi Ketua Komisi Disiplin PMB Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU, pernah juga Ketua Komite Politik Konferkap Medan, dan Sekretaris Badan Kebudayaan Nasional UP Sumut. Untuk pengalaman kerja, pernah menjadi staf keuangan PT Tiang Mas Sukses Sejahtera, reporter harian Tribun, dan sekarang menjadi tenaga ahli anggota DPR RI. Dan untuk pemateri kita yang kedua, Bang Ciharji, yaitu Ketua Anggota Kampus Konsen periode 2009-2010, pernah menjabat menjadi pengurus HMDEP, bidang organisasi, pemimpin kelompok kecil dan aktif di KMK UPFEB USU sejak 2008, anggota KPP, itu Komite Peduli Pendidikan, dan salah satu pendiri KAM KPK atau KAM Peduli Kampus, itu yang kita kenal di kampus. Oke, langsung saja tanpa berbasa-basi kepada Bang Fatah, silakan Bang untuk menyajikan materinya. Ya, terima kasih untuk agenda moderator. Sebelumnya saya mau ngecek dulu ini, suara saya jelas atau enggak? Jelas, Bang. Ya, terima kasih untuk teman-teman. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Kawan-kawan, terima kasih sebelumnya saya mengucapkan kepada teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pembicara. Sebenarnya masih banyak di luar sana yang lebih berkompeten ketimbang saya berbicara tentang nasionalisme. Hanya memang kesempatan yang diberikan kawan-kawan, saya akan memanfaatkannya sebisa mungkin. Bagaimana kita bisa berdiskusi, sharing gitu kan. Jangan terlalu kaku sekali. Kita akan membahas tentang masalah nasionalisme. Sebelumnya saya ucapkan juga salam hormat kepada pemateri kedua, senior saya, Bang Ciharji. Beliau nanti akan membahas mengenai konsep globalis, konsep globalisme, konsep globalisasi lebih mendalam mungkin nanti dari Bang Ciharji. Oke, langsung saja mungkin dari saya, teman-teman, kawan-kawan, peserta, audiens. Saat ini kita sekarang sedang mengalami krisis nasionalisme. Kenapa? Itu bisa dilihat dari bagaimana banyaknya potensi konflik horizontal yang terjadi di masyarakat kita. Kawan-kawan boleh melihat sendiri, baik di media sosial, di pemberitaan media massa, maupun di kehidupan sehari-hari. Saat ini banyak yang memperdebatkan masalah perbedaan, padahal bukan perbedaan yang menjadi tolak ukur kebesaran suatu bangsa, tapi persamaan akan perbedaan itu. Gitu. Jadi kawan-kawan di sini saya sangat bangga lah kepada teman-teman kampus Konsen memahami gejala-gejala politik, realitas-realitas sosial yang ada saat ini, di mana semua ini kita melihat bahwasanya perlu ada terobosan baru, apalagi dari kaum-kaum cendekiawan, mahasiswa, berbicara tentang nasionalisme, begitu. Nah, saya akan memulai
terkait tentang nasionalisme. Mungkin teman-teman sudah mengerti, sudah paham apa itu nasionalisme. Mengenai nasionalisme itu, kalau kita berbicara lebih dalam lagi, dia adalah rasa cinta tanah air. Tapi rasa cinta tanah air ini tidak hanya cinta tanah dan air, bukan itu dia. Nasionalisme ini kita harus paham dulu, sebelum masuk ke dalam nasionalisme itu kita harus paham dulu apa arti sebuah bangsa, begitu. Nah, kita ini kan diikat sebagai sebuah bangsa. Nah, di sini saya akan memaparkan konsep bangsa menurut pemikiran Soekarno yang diambil dari pemikirannya Ernest Renan di tahun 1882. Ernest Renan itu mengatakan bangsa itu adalah terdiri atas dua hal. Pertama, rakyat harus menjalani sebuah riwayat. Yang kedua, rakyat itu memiliki kemauan untuk menjadi satu. Satu itu satu ikatan. Jadi satu ikatan, satu keluarga yang besar, gitu kan? Itu menurut Ernest Renan. Kemudian bangsa itu harus dia memiliki rasa kesetiakawanan yang besar, rasa kesetiakawanan yang besar, rasa solidaritas yang besar. Bangsa itu adalah satu jiwa. Nah, di dalam buku pemikiran Bung Karno, saya mengutip perkataan Otto Bauer yang mengatakan bahwa bangsa itu adalah sebuah persatuan perangai yang terjadi dari suatu persatuan ihwal yang telah dijalani oleh rakyat. Nah, nasionalisme itu ialah suatu itikat, suatu keinsyafan bahwa rakyat itu adalah satu golongan, satu bangsa. Nah, itu sebenarnya pandangan dasar dari sebuah bangsa. Pengertian hanya Bung Karno di sini melihat bahwasanya bangsa kita itu harus diikat dia, harus timbul rasa kesetiakawanannya. Dengan apa? Bung Karno melihat selama 350 tahun lebih bangsa kita ini mengalami kolonialisme dan imperialisme. Sehingga dari Sabang sampai Merauke itu merasa sebagai bangsa yang terjajah. Jadi atas dasar prinsip itulah Bung Karno mengatakan kita ini bangsa Indonesia, bangsa yang berjuang harus melepaskan diri dari penjajah. Itu yang mengikat kita. Kita sama-sama kaum terjajah itu pada masa itu. Kemudian nasionalisme itu sebenarnya juga telah banyak pemikir-pemikir selain Bauer dan Renan. Kalau teman-teman pernah membaca Han Min-kyu Sunyatan, sebuah konsep nasionalisme di situ juga ada terserah. Kemudian nasionalisme itu juga pernah dipisahkan oleh Mahatma Gandhi. Hanya di Mahatma Gandhi mengatakan nasionalisme saya, rasa cinta tanah air saya adalah rasa kemanusiaan. Sehingga seorang nasionalis menurut Gandhi itu seorang yang memiliki rasa kemanusiaan, cinta akan kemanusiaan, begitu. Nah, oke, selanjutnya. Kemudian saya next saja ini slide yang saya sadur dari tulisan-tulisan yang ada di jurnal maupun di website. Nah, Bung Karno di sini setelah memahami bangsa, pemahaman akan sebuah bangsa itu, kemudian Bung Karno memasukkan unsur
geopolitik di dalam nasionalismenya. Jadi unsur geopolitik itu adalah unsur wilayah, tempat yang dipijak, gitu kan. Jadi dalam pemahaman Bung Karno, orang dan tempat itu tidak bisa dipisahkan, tidak dapat dipisahkan. Rakyat dengan bumi yang dipijaknya itu tidak bisa dipisahkan. Rakyat dengan ibu pertiwi yang melahirkan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau Ernest Renan dan Bauer itu hanya membahas orangnya. Tapi kalau Bung Karno memasukkan unsur wilayah, mana wilayahnya, mana geopolitiknya? Ya, wilayah kolonialisasi dia Belanda pada saat itu. Itu dia. Indonesia. Jadi, tanah air, cinta tanah air itu tidak hanya masalah cinta akan bangsa, namun cinta akan tempat. Dia sehingga menjadi sebuah kesatuan. Kemudian di dalam perkembangannya nasionalisme itu juga banyak berkembang, gitu kan. Kalau kita melihat kejadian di akhir-akhir tahun 40-an, di mana nasionalisme sosialisme Nazi yang kalau kita melihatnya itu sudah ultra nasionalis, jadi cinta akan kebangsaan yang terlalu kuat. Jadi menganggap bangsa-bangsa lain, menganggap orang lain itu lebih rendah dari rasnya. Nah, itu yang kalau kita mengatakannya itu namanya chauvinisme. Nah makanya ketika Bung Karno memaparkan masalah nasionalisme, memaparkan masalah cinta akan tanah air, itu diikat dengan perkataan Gandhi. Nasionalisme saya adalah pri kemanusiaan. Jadi seorang nasionalis dia harus mencintai sesamanya, mencintai kemanusiaan, gitu. Nah, kalau kita melihat Hitler dengan Holocaust-nya, dengan apa yang dilakukannya dulu, memang ya dia bergerak dari rasa nasionalisme. Dia mencintai bangsanya, dia mencintai rasnya, namun dia tidak cinta akan kemanusiaan. Dia melakukan kejahatan kemanusiaan. Nah, itulah sedikit tentang nasionalisme. Nah, saya akan melihat di saat ini, di kejadian saat ini, banyak orang yang membenturkan sebenarnya nasionalisme ini dengan agama, kemudian dengan teknologi, gitu kan, dengan perkembangan. Seorang nasionalis dibilang kau tidak memiliki agama, gitu. Kamu tidak memiliki agama, kau nasionalis, kau cinta tanah air, kau tidak beragama, kau ini. Biasanya gitu bahasa Medannya, kan. Tapi sebenarnya itu pemahaman yang salah kaprah. Kenapa saya bilang salah kaprah? Dimanapun, di agama apapun, rasa cinta tanah air itu ada. Baik di Islam, baik di Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, itu ada. Rasa cinta tanah air, rasa cinta akan sesama itu ada. Gitu. Jadi sangat mustahil ya dikatakan orang yang nasionalis itu adalah orang yang tidak beragama. Gitu. Kita bisa berdebat panjang, gitu. Kenapa seorang nasionalis kemudian dia disimpulkan dia tidak beragama? Mungkin di situ ada unsur politik. Mungkin dianggap kekuatan nasionalis ini itulah yang menghempang kaum radikal kanan. Kita juga tidak mengerti. Nah, itu salah satu kejadian yang ada saat ini. Nah, kemudian dalam pengamatan saya, baik untuk adik-adik mahasiswa, teman-teman seperjuangan, gitu kan, nasionalisme ini dianggap hal yang remeh. Jadi orang mengatakan,
Semua orang punya rasa nasionalisme. Semua orang punya rasa nasionalisme. Semua orang cinta akan tanah air. Bukan itu yang harus dibahas, gitu kan? Kita harus bergerak atas dasar cita-cita kita, agama kita, golongan kita, suku kita, gitu kan? Kalau kita bergerak atas dasar kepentingan masing-masing, golongan masing-masing, kita tidak akan bersatu sebagai sebuah bangsa. Jadi nasionalisme itu bukan hanya ikut upacara bendera, bukan hanya menyanyikan Indonesia Raya, bukan. Nah, di dalam nasionalisme itu ada yang namanya tanggung jawab sosial, tanggung jawab sebagai mahasiswa kepada tanah airnya, kepada bangsanya, itu juga harus dipahami sebenarnya. Banyak kita yang sekarang ini salah kaprah ataupun lupa, gitu. Indonesia saat ini mengalami banyak risiko disintegrasi. Banyak kejadian-kejadian yang kita lihat di media sosial seperti yang saya katakan tadi, terlalu sering memperdebatkan perbedaan. Nah, oke. Saya masuk ke kondisi objektif bangsa kita ini. Tidak, jadi kondisi kita ini seperti yang saya katakan tadi, banyak yang juga melupakan sejarah lahirnya Pancasila, banyak juga yang melupakan asas sila-sila, filsafat dasar Pancasila, gitu kan. Pengalaman ini kawan-kawan. Jadi kawan-kawan pasti pernah ikut inaugurasi nih. Saya udah sering ikut inaugurasi. Jadi waktu jurit malam, ini sekedar sharing, kawan-kawan mahasiswa baru itu kan dibariskan gitu kan. Jadi kawan-kawan yang lain mungkin ada yang menanyakan masalah latar belakang pendidikannya, kemudian kampungnya di mana. Kalau saya enggak, kalau abang enggak. Jadi abang pernah menanyakan itu masalah Pancasila, gitu kan? Ini konsep yang paling sederhana sebenarnya. Jadi kita bariskan 5 orang gitu kan. Nah, ini di tengah malam ini kan, jurit malam itu kan biasanya jam 2, jam 3 gitu kan. Kamu yang jilbab gitu. Coba Pancasila, sila ketiga apa? Dia langsung terkejut gitu kan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan PD-nya kan. Kemudian semua tertawa gitu kan. Tertawa. Nah, itu dia mungkin merasa takut, grogi gitu kan, jam 2 ditanya Pancasila gitu kan. Nah, baru yang ketawa itu abang tanya lagi. Nah, kau yang ketawa kau, laki-laki nih ya, Pancasila sila keempat apa? Dia sudah menghafal kan, kerakyatan yang dipimpin. Belum selesai aku nanya, apa lambangnya? Pohon beringin bang katanya. Waduh. Jadi itulah kalau kita mau sharing ya sebenarnya. Ya, kita sering bilang, wah itu nggak hafal lagu Indonesia Raya, wah itu nggak hafal Pancasila gitu. Tanya ke diri kita tahu nggak Pancasila itu apa? Ideologi dasar negara kita itu. Kita tadi sudah membahas nasionalisme, kita sudah membahas cinta tanah air gitu. Nah, sekarang kita tahu nggak ideologi yang mengikat kita itu apa? Gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang Pancasila, tentang Bhinneka Tunggal Ika, gitu, harusnya mahasiswa paling depan berbicara tentang itu.
bukan lagi kita memperdebatkan, wah kamu bukan golongan kami, kamu bukan seagama dengan kami, kamu bukan satu ras, bukan satu suku. Wah, bangsa kita ini tidak akan pernah maju kalau kita hanya memperdebatkan masalah perbedaan. Dulu di saat-saat genting, ketika Belanda sudah mau masuk lagi ke Indonesia, Jepang sudah menyerah. Di saat itu para pendiri bangsa kita melupakan perbedaan, tapi menyatukan kesamaan di antara mereka. Mereka bukan satu golongan, tidak. Di sana ada kaum nasionalis, ada kaum agama, di sana ada Jawa, Minang, Batak, macam-macam. Tapi yang para pendiri bangsa itu, para founding fathers kita memahami bangsa ini bangsa yang majemuk. Sampai saat ini ya, kalau kawan-kawan melihat India misalnya, itu masih bergulat tentang bahasa persatuan, bahasa Urdu atau bahasa Tamil. Sedangkan kita sudah diikat dengan bahasa Indonesia. Di saat bangsa lain masih memperdebatkan bahasa nasionalnya, kita sudah diikat. Kita sudah ada bahasa persatuan kita yang diketahui orang yang ada di Sabang sampai di ujung Merauke. Gitu. Nah, konsep-konsep yang seperti ini yang Abang rasa cukup sederhana sebenarnya, tapi memiliki arti yang dalam. Dan saat ini sebenarnya bangsa kita sangat membutuhkan pemikiran-pemikiran, pemaparan-pemaparan dari teman-teman terkait nasionalisme dan ideologi Pancasila. Apalagi kemenangan kita sebagai kaum milenial menguasai teknologi, menguasai media sosial, harusnya lebih lagi bisa membahasakan cinta tanah air itu. Kalau dulu para founding fathers kita menulis buku, kita sekarang bisa menulis di blog, kita bisa menulis di Facebook, kita bisa membuat konten kreatif, kita bisa membuat video yang bertemakan bahasa nasionalisme, bahasa cinta tanah air. Mungkin itu dulu yang saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan moderator. Oke, terima kasih buat Bang Fatah telah mengulas tentang sejarah dari nasionalisme itu sendiri, terutama dari pandangan Bung Karno. Juga mempertanyakan kepada kita bagaimana kondisi nasionalisme kita sendiri. Apakah kita kehilangan esensi terhadap nasionalisme itu sendiri, atau apakah kita sampai di pada taraf kita kehilangan dasar dari apa sih ideologi kita itu sendiri. Mungkin kawan-kawan yang ingin menyampaikan pertanyaan, mungkin bisa kita mulai di sesi diskusi sebelum kita berangkat ke pemateri kita yang kedua. Atau mungkin kawan-kawan juga yang malu menyampaikannya secara langsung, mungkin bisa lewat kolom chat ya. Atau mungkin kita lanjut dulu ya. Oke, ya, mungkin ide yang bagus dari Bang Ciharji. Sembari menunggu juga kawan-kawan untuk sesi diskusinya, sembari juga kawan-kawan jangan lupa untuk mengisi absennya. Kita kembali ke pemateri kita yang kedua dari segi globalis. Kepada Bang Ciharji, kami persilahkan. Suara saya jelas nggak, teman-teman? Oke. Shalom, selamat malam kepada kita semua, teman-teman sekalian. Sebelumnya terima kasih buat panitia yang sudah, teman-teman pengurus yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk kita hari ini. Mungkin kita konsepnya lebih banyak diskusi ya. Mungkin saya akan menyampaikan materi ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya, seperti yang disampaikan Soekarno. Oke, kita akan mulai. Kedengaran kan suara saya, teman-teman? Jelas kan? Halo? Jelas, Bang. Oh, jelas ya? Oke,
kita akan mulai diskusi kita hari ini. Hari ini saya dikasih temanya tentang globalisasi dan nasionalisme. Ya. Tapi kali ini saya akan mengulas lebih banyak tentang globalisasi itu sendiri ya. Mungkin globalisasi mungkin bukan hal yang baru. Mungkin teman-teman dengar. Mungkin teman-teman sudah biasa dengar mungkin dari kita sekolah dari SMA, mungkin kita belajar sosiologi tentang globalisasi. Kita akan membahas tentang globalisasi di awal. Oke, yang pertama adalah kenapa globalisasi dan nasionalisme sering sekali dihubung-hubungkan ataupun dipertentangkan ya. Dan padahal hubungan di antara keduanya menjadi subjek perdebatan yang sering terjadi ya. Ada anggapan bahwa ketika globalisasi semakin dibuka atau keran globalisasi dibuka dalam sebuah negara, maka itu akan menggerus nilai-nilai nasionalisme warga itu sendiri. Apakah itu sebuah hipotesa yang benar gitu? Atau pembuktiannya gimana? Apakah memang betul globalisasi itu memang merongrong nasionalisme? Atau justru sebaliknya? Atau justru nasionalisme justru mendorong globalisasi justru mendorong nasionalisme itu sendiri? Mungkin banyak hipotesa-hipotesa yang muncul gitu. Dan hari ini kita akan berdiskusi apa sih plus minus. Yang kedua konsep ini memiliki kedudukan penting ternyata di dunia kontemporer, walau muncul di waktu yang berbeda. Kalau kita ketahui bahwa globalisasi ini kan muncul di awal, sedangkan nasionalisme ini kan bisa dikatakan sebagai ideologi termuda ya, ideologi termuda yang muncul di abad kalau tidak salah di abad ke-18. Sedangkan globalisasi sudah diawali sejak sebelum Masehi, di mana terjadinya perdagangan internasional antara bangsa-bangsa, walaupun pada waktu itu belum terbentuknya konsep negara bangsa ya teman-teman. Baru nasionalisme dan globalisasi juga berperan dalam membentuk masyarakat modern dan negara bangsa serta peran mereka di dunia yang saling tergantung. Oke, mungkin itu yang akan saya bahas terkait globalisasi dan nasionalisme, karena globalisasi akan saya bahas lebih banyak ya. Ya kita masuk, apa sih globalisasi itu apa sih? Globalisasi itu sering disebut di mana ketika tidak adanya lagi batas-batas wilayah, tidak adanya lagi batasan-batasan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Itu definisi umum yang sering disampaikan kalau kita kembali ke definisi globalisasi. Tapi globalisasi juga sering diidentikan dengan internasionalisasi, ya, liberalisasi, universalisme, westernisasi, dan deteritorialisasi. Liberalisme adalah ketika terjadinya perdagangan bebas atau kebebasan, maka globalisasi ini akan semakin terbuka. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kalau pada saat itu komunisme yang berkuasa, apakah globalisasi juga akan terjadi? Itu kan jadi pertanyaan. Sekarang kan yang berkuasa adalah apa? Yang terjadi adalah demokratisasi, bukan komunisme itu mati waktu itu kalau kita kembali ke sejarah. Tapi justru Marxisme justru mengatakan begini, negara akan perlahan-lahan akan kehilangan perannya karena dunia akan semakin mengglobal dan matinya nasionalisme. Dalam artian ini apa? Hipotesa yang menyampaikan bahwa globalisasi adalah efek karena terjadinya kapitalisasi, liberalisasi. Ternyata itu juga bisa dibantahkan. Karena apa? Ternyata Marxisme juga menyampaikan bahwa nasionalisme akan semakin tergerus dengan adanya globalisasi itu. Gitu. Baru kita lanjut lagi, yang berikutnya adalah peningkatan yang terjadi adalah ketika terjadi globalisasi, itu peningkatan keterkaitan antara bangsa dan antar manusia di seluruh dunia dan hilangnya batas-batas wilayah. Mungkin teman-teman sudah ngalamin ya. Ketika terjadi globalisasi seperti yang kita alami hari ini, ya batas-batas wilayah itu nggak ada lagi gitu. Mungkin kalau teman-teman pergi ke Malaysia, pergi ke beberapa negara ASEAN, mungkin kita nggak perlu pakai apalagi kita nggak perlu pakai visa lagi, cukup dengan paspor. Ini salah satu yang mengindikasikan bahwa sudah semakin terbukanya dan tidak ada lagi ternyata lagi batas-batas wilayah. Batasnya cuma hanya sekedar paspor doang, kita bisa ke negara lain, gitu. Baru yang berikutnya adalah adanya ketergantungan masyarakat. Ya, dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalang-halangi oleh batas negara ataupun geografi. Mungkin ini akan bisa kita jelaskan lagi di slide berikutnya. Contohnya ketergantungan itu apa? Banyak hal ya. Mungkin kita butuh handphonenya China gitu ya. Kita butuh produk mobilnya Jepang. Atau sebaliknya, China butuh batu bara Indonesia. Gitu. Jadi ketergantungan ini sudah mengakar sampai hari ini gitu. Jadi apakah kita bisa survive tanpa negara lain? Nah, ini yang sering disampaikan ketika orang menentang globalisasi itu sendiri, gitu. Oke, kita lanjut. Apa
sih karakteristik globalisasi ya. Kalau globalisasi dihentikan dengan pandangan dunia, integrasi internasional. Jadi kita akan berpandangan bahwa ya kita berdiri di dunia yang satu, di dunia yang sama. Tidak lagi batas-batas wilayah, tidak lagi batas-batas negara. Gitu. Yang berikut adalah kebebasan bergerak bagi barang dan jasa dan manusia lintas perbatasan. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika globalisasi sudah terjadi, makanya setiap orang, setiap barang dan jasa itu bebas bergerak. Mungkin teman-teman kalau sekarang bisa menggunakan e-commerce, kita bisa beli barang dari China dengan cepat. Mungkin dengan menggunakan aplikasi e-commerce, contohnya dengan membeli handphone, yang mungkin contohnya hari ini iPhone 12 belum keluar, mungkin China sudah keluar barangnya. Kita bisa pesan sekarang gitu. Baru yang kedua, adanya perubahan yang terjadi berikutnya adalah adanya perubahan ekonomi, politik, dan sosial budaya. Ya. Perubahan ekonomi apa aja sih? Ya, terbukanya keran-keran ekonomi tadi, contohnya terjadinya perdagangan bebas. Adanya contohnya kegiatan seperti ASEAN, PBB ini adalah bagian daripada globalisasi mungkin dari aspek ekonomi. Dari aspek politik apa? Dari aspek politik mungkin kita bisa lihat adanya aktivitas politik, nilai-nilai universal. Mungkin contohnya kalau kita bisa lihat contohnya adanya gerakan Greenpeace, ya. Adanya gerakan HAM yang semakin kuat, adanya kesetaraan lingkungan, ya, dan lain-lain gerakan-gerakan politik lainnya. Gitu. Ataupun yang berikutnya ada sosial budaya. Sosial budaya menyangkut apa? Contohnya kita bisa rasain, ya. Contohnya teman-teman ketika tertarik menonton film Korea, gitu. Atau cowok-cowok suka film-film barat atau film-film Hollywood. Ini salah satu contoh apa? Bahwa sudah terbuka akses atau keran tadi, sehingga tanpa sadar kita sudah melakukan konsumsi atas produk-produk yang dihasilkan oleh bangsa asing. Ini adalah karakteristik globalisasi. Yang pertama tadi apa? Kita sudah berpandangan dunia, kita sudah tidak ada lagi batas-batas wilayah. Yang kedua, tidak ada lagi batas pergerakan barang, jasa, bahkan manusia itu sendiri. Dan ada juga faktor-faktor yang diubah, itu ekonomi, politik, dan sosial budaya. Oke, kita lanjut lagi. Yang menjadi pertanyaan, kapan globalisasi itu dimulai? Ya? Apakah globalisasi itu dimulai justru di generasi teman-teman lah yang sudah diawali sejak dulu, teman-teman. Gitu. Jadi globalisasi ternyata sudah diawali sekitar 1000 sampai 1500 sebelum Masehi. Gitu. Kita bisa lihat contohnya ketika terjadinya perdagangan antara Tiongkok, India, dan Timur Tengah dan kerjasama sejak dahulu ternyata. Kalau teman-teman mungkin sering dengar adanya jalur sutra, ya, jalur sutra mungkin sekarang pernah diangkat baru yang akan menjadi sebuah ancaman global. Gitu. Hanya isu belaka. Karena apa? Jalur sutra sejak dahulu kala, di mana itu terbentuknya globalisasi, terjadinya kerjasama di antara bangsa dan negara. Gitu. Baru berikutnya adanya dominasi perdagangan muslim di Asia dan Afrika. Gitu. Atau mungkin penyebaran agama yang ada terjadi di Indonesia, mungkin itu adalah efek dari salah satu rangkaian globalisasi tadi. Gitu. Mungkin agama, sosial budaya yang kita peroleh hari ini. Gitu. Baru berikutnya, kalau kita lihat dalam konteks ini, ternyata kita temukan itu di Belitung, Cirebon, ataupun penemuan-penemuan keramik Cina yang itu barter ataupun dagang antara wilayah waktu itu. Mungkin waktu itu belum ada konsep negara bangsa, ya. Gitu. Baru berikutnya ada eksplorasi dunia besar-besaran oleh bangsa. Ini tahap berikutnya oleh bangsa Eropa lewat revolusi industri. Ya. Adanya eksplorasi. Ini yang menyebabkan salah satu globalisasi terjadi. Baru berikutnya berkembangnya kolonialisme, penjajahan. Ini adalah salah satu bentuk dibukanya keran-keran akses bagi negara luar untuk masuk ke negara lain. Baru berikutnya perang dingin dan runtuhnya komunisme sebagai momentum. Seperti tadi hipotesa yang saya sampaikan. Kenapa globalisasi di liberalisme dan kapitalisme? Karena apa? Karena bisa dikatakan bahwa ketika runtuhnya komunisme, kaum kapitalis untuk memperluas keran ekonominya ke negara-negara lain. Gitu. Baru berikutnya berkembangnya teknologi dan dibukanya pasar bebas.
ini mungkin masuk ke fase berikutnya atau fase yang mungkin sudah kita rasakan. Mungkin kalau pasar bebas kita tahu banyak badan-badan yang dibuka sehingga globalisasi semakin terbuka. Yang pertama adalah ternyata faktor utama adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, gitu. Adanya kecepatan, kemudahan dan ketersediaan. Ya, tentu ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting ya. Adanya kecepatan, kemudahan dan ketersediaan yang terjadi. Berikutnya semakin terbukanya sistem perekonomian. Kalau kita biasa dengar ASEAN ya, World Bank, NAFTA, APEC, NAFTA ya. Ini salah satu organisasi-organisasi sudah terjadinya globalisasi sebagai wujud dari globalisasi itu sendiri. Sehingga adanya kerjasama di antar negara, baik itu kerjasama yang sifatnya politik maupun sifatnya ekonomi. Kemudian berikutnya adalah mengglobalnya pasar uang. Terjadinya migrasi besar-besaran. Kalau migrasi mungkin kita bisa lihat dari migrasi dari Timur Tengah ke Eropa, gitu ya. Mungkin itu yang paling sering terjadi ya. Walaupun di Indonesia sebenarnya ada juga yang migrasi dulunya ya, sebelum terbentuknya negara bangsa, sebelum terbentuknya Indonesia, sudah terjadi migrasi sebenarnya besar-besar. Oke, kita lanjut lagi. Apa sih yang menjadi dampak globalisasi itu? Apakah globalisasi punya efek positif bagi kita sebagai bangsa, sebagai negara? Apakah globalisasi itu justru akan merusak sendi-sendi sosial budaya kita ataupun nasionalisme kita? Ternyata tidak semua hal globalisasi itu berdampak negatif. Ternyata banyak hal positif yang menjadi efek yang terjadi akibat globalisasi. Salah satunya adalah terbukanya akses bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan. Kalau mungkin dulu dengan dibukanya kerjasama, mungkin kalau sekarang lebih trennya orang Indonesia di Taiwan ya mungkin teman-teman ada yang saudara keluarga yang di Taiwan, mungkin yang kuliah di Eropa ya, tapi ada beberapa negara yang memang keren untuk melanjut pendidikan ke luar negeri itu semakin terbuka dengan adanya globalisasi tadi. Berikutnya penyelenggaraan politik yang lebih demokratis dan terbuka. Kita lihat ya, contohnya ketika sekarang semakin terbukanya antar negara, itu bisa lihat kita lebih demokratis ya, lebih terbuka, walaupun ada efek-efek negatif yang ditimbulkan, gitu ya. Baru yang berikutnya adanya kemudahan bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk menjalankan aktivitas bisnis. Jadi teman-teman bisa melakukan ekspansi usaha ataupun bisnis itu di luar negeri. Kalau teman-teman punya modal, punya bisnis, bisa berbisnis di Jepang, di Amerika, ataupun dimanapun. Gitu. Karena apa? Karena sudah ada akses yang dibuka. Demikian juga dengan negara lain. Bisa membuka juga aktivitas bisnis di Indonesia. Mungkin bisa kita lihat contohnya ketika mobil Toyota ya, atau Honda, itu justru darahnya tapi darahnya punya Jepang gitu. Tapi bisa dibuatnya di Indonesia gitu ya. Atau contohnya iPhone itu dirakitnya di Thailand gitu. Atau mobil Ford itu dirakitnya di Thailand gitu. Tapi produknya punya Amerika, punya Eropa gitu. Ini salah satu dampak dari globalisasi itu. Ekspansi orang satu usaha itu semakin terbuka gitu. Baru berikutnya adanya pembangunan secara masif. Dengan adanya tadi contohnya kalau kita kembali dari contohnya ke adanya World Bank, adanya IMF, tentu pembangunan ini akan semakin masih terlepas dari ada efek-efek sosial yang ditimbulkan. Tapi memang pembangunan itu yang terjadi secara masif. Contohnya pembangunan fisik atau infrastruktur yang terjadi di Indonesia, jadinya globalisasi itu. Kita bebas mau pinjam dari negara manapun gitu. Indonesia kan sekarang itu mayoritas utang, sehingga kita melakukan banyak. Terus apa dampak negatifnya? Gitu. Ternyata globalisasi juga punya dampak negatif. Ya. Dan matinya produk. Ya, mungkin ini sebuah realitas ekonomi yang terjadi hari ini. Teman-teman bisa lihat lah. Gitu. Ketika produk Nike harus bersaing dengan tas-tas mahal lah ya, Hermes atau apapun itu produk dari Prancis, itu bersaing dengan produk-produk lokal. Gitu. Dan kalau kita tidak siap dengan persaingan ini, ya kita akan tergerus, ya bahkan bisa mati, seperti yang saya sampaikan di slide. Baru yang berikutnya ada SDM lokal tidak bersaing atau regulasi cenderung menguntungkan investor. Ya, ini contohnya di Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, teman-teman bisa lihat ya,
ini jadi sebuah perdebatan, walaupun saya paling kritis waktu itu mengkritisi undang-undang ini, tapi ternyata keran juga dibuka ketika masuknya investor-investor asing. Ternyata ada juga hal yang mengakibatkan kerugian oleh masyarakat, gitu. Contohnya dalam undang-undang itu, contohnya kita bisa lihat soal AMDAL, tidak perlunya ada lagi skill dari, yang penting tenaga kerja bisa dimasukin, gitu. Soal skill itu urusan nomor sekian, gitu. Itu kan akan sangat merugikan kita. Itu adalah salah satu dibukanya keran kerjasama dengan negara asing. Baru berikutnya munculnya ideologi alternatif. Ya, kita bisa lihat contohnya radikalisme, ekstremisme, sekularisme, dan konsumerisme. Radikalisme ini kita tidak bisa cenderung memandang radikalisme dalam hal agama, ya. Tapi radikalisme ini juga banyak hal contohnya, ya, yang terjadi. Mungkin salah satunya mungkin seperti yang dilakukan ISIS contohnya, ataupun mungkin perilaku contohnya yang dilakukan di Yugoslavia, ataupun contohnya yang di Jerman oleh Hitler, gitu ya. Adanya ekstremisme juga, sekularisme. Mungkin sekularisme ini salah satu poin yang sangat sering dibahas, gitu ya. Orang sudah semakin meninggalkan nilai-nilai, sudah mulai meninggalkan Tuhan, sehingga semakin sekuler. Orientednya lebih ke konsumerisme. Dia hanya fokus mencari uang dan uang, gitu. Ini mungkin menjadi sebuah ini, ya. Baru berikutnya adanya disparitas atau ketimpangan ekonomi akibat pembangunan yang masif tadi. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat kalau di Jakarta, di tengah-tengah pembangunan yang tinggi, ternyata juga banyak orang miskin, ya, di sekitar kita. Ini adalah salah satu efek di mana tidak adanya penyelesaian terhadap persoalan-persoalan sosial, di mana kita hanya membangun ekonomi, tapi lupa membangun manusianya. Gitu. Berikutnya terjadinya pergeseran nilai normal perilaku yang terjadi atau bisa disebut dengan culture shock, ya. Mungkin teman-teman bisa kita bisa menyerap, ya. Kita bisa menyerap nilai-nilai ataupun norma ataupun perilaku yang terjadi, ya. Contohnya anak zaman sekarang kita bisa mengalami culture shock, ya. Kita tiba-tiba menerima sebuah budaya Eropa yang tidak terbiasa kita, ataupun budaya dari Korea contohnya yang tidak terbiasa mungkin hidup di budaya Indonesia ketimuran. Tapi apa, kita mengalami culture shock tadi, sehingga kita tiba-tiba mengkonsumsi itu menjadi sebuah budaya baru di dalam bangsa kita, walaupun itu mungkin negatif sifatnya. Contohnya dari cara berpakaian, bagaimana etika kita berbicara, kita kan banyak hal, ya, yang akan terjadi, ya. Akan adanya pergeseran nilai tadi, gitu. Baru yang berikutnya adalah, lalu apa respon kita akan globalisasi yang terjadi hari ini? Apakah kita menolak ini? Atau kita, nggak perlu ada globalisasi, saya mau nasionalis sejati. Gitu. Tapi saya beranggapan bahwa kita harus merespon globalisasi sebagai tantangan. Peluang beratma dan tantangan. Kita punya kesempatan yang sama juga untuk melakukan kompetisi. Gitu. Jadi kita harus menganggap ini sebagai peluang dan tantangan. Kita nggak bisa menganggap globalisasi ini sebuah hal yang negatif, sebagai hal yang tidak layak untuk kita terima. Enggak, kita nggak bisa. Kita harus menganggap ini sebagai sebuah peluang dan tantangan kita ke depannya. Baru berikutnya, apa yang perlu kita lakukan? Perlunya sikap selektif terhadap nilai-nilai maupun ideologi baru. Seperti terjadinya radikalisme, hal-hal yang lain atau pergeseran nilai, makanya perlu kita melakukan filterisasi. Kita harus memfilter nilai-nilai itu karena tidak selalu membawa pengaruh positif dalam kehidupan kita. Baru berikutnya adalah meningkatkan daya saing lewat pendidikan, penguasaan teknologi, sains, dan ilmu pengetahuan. Ya, tentunya adalah salah satu faktor yang terpenting, ya, penguasaan teknologi. Kita ketahui bahwa sekarang perusahaan sudah mulai mengalami pergeseran, ya. Yang dulunya revolusi industri, sekarang sudah masuk ke penguasaan teknologi. Kalau kita tidak menguasai teknologi dengan baik, kita akan tertinggal. Sains juga, dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Baru yang berikutnya, kita harus selalu mengkampanyekan untuk selalu mencintai produk-produk dalam negeri dan didukung dengan regulasi pemerintah. Ya, tentu kita sebagai warga negara, kita harus bermitra dengan pemerintah, ya. Bagaimana agar pemerintah membuat regulasi-regulasi yang memang mendukung bertahannya produk-produk ataupun bertahannya nilai-nilai ketimuran yang sudah terbentuk sampai sekarang. Baru yang berikutnya adalah kita harus meningkatkan, seperti yang disampaikan pembicara pertama, bagaimana kita meningkatkan nasionalisme. Tapi nasionalisme yang perlu kita bangun bukan nasionalisme yang artinya yang sempit, ya. Tapi kita harus membangun nasionalisme seperti yang apa yang disampaikan Soekarno itu,
sosionasionalisme, itu nasionalisme yang berbasis kepada kemanusiaan. Yang dalam artian apa? Kita bukan bernasionalisme yang dalam artian sempit. Kita bisa lihat terjadi bahwa sentimen nasionalisme juga bisa berakibat negatif terhadap sebuah bangsa. Kita bisa lihat seperti yang terjadi di di Yugoslavia, di Sudan, Ukraina, dan banyak lain ya. Karena apa? Nasionalisme dipakai sebagai sebuah komoditas politik, sehingga sebuah negara itu bisa hancur karena nasionalisme diartikan dengan definisi yang begitu sempit tadi. Sehingga apa? Kita tidak perlu mempertentangkan antara nasionalisme dan globalisme. Tapi menurutku kedua hal ini penting kita jalani, kita rangkum. Tapi kita dengan catatan globalisasi tetap harus kita filter dengan mengambil nilai-nilai yang terbaik yang mungkin bisa menyelesaikan dengan nilai-nilai ketiduran atau istilahnya globalisasi. Jadi hal yang positif kita ambil, tapi hal negatif itu kita buang juga. Ya. Mungkin kita bisa lihat karena temanya globalis versus nasionalis. Saya kan kasih contoh kepada teman-teman sekalian. Maaf sebelumnya ya, karena di sini lagi hujan. Suaraku jelas gak, Dik? Masih jelas ya? Karena kebetulan lagi hujan, oke? Oh, jelas ya. Oke, yang berikutnya mungkin karena tema kita adalah globalis dan nasionalis, saya akan sampaikan, teman-teman mungkin tahu ini siapa ya? Ini siapa kira-kira? Dari mukanya pasti tahu ya. Donald Trump ya. Oke. Baru berikutnya ini siapa kira-kira yang di sampingnya? Presiden Prancis. Ada yang kenal? Harusnya cewek-cewek tahu. Siapa namanya kira-kira? Nggak tahu namanya ya? Ada yang dendam sama dia, makanya bukan Henry William deh. Namanya Macron ya. Oke, mungkin ini salah satu contoh yang mungkin bisa kita perbandingkan ya. Walaupun menurutku si Trump itu cenderung nasionalisnya dia dalam artian sempit, karena menurutku ada hal-hal negatif yang dibawa, isu-isu yang negatif yang dibawa gitu. Mungkin kalau kita bandingkan Trump dan Macron ya, Trump itu presiden mantan ya, tapi masih presiden ya karena belum dilantik ya. Trump itu kan presiden Amerika Serikat dan Macron itu presidennya perdana menterinya Prancis. Kalau Trump itu cenderung digandrungi sebagai seorang nasionalis sejati ya. Bahkan dia mengatakan dalam kampanye American First ya. Bahkan dikatakan Trump adalah sebuah gelombang baru nasionalisme barat ya. Dan ciri-cirinya apa? Tak mementingkan negara sendiri adalah dosa ya. Jadi Trump menganggap tidak mementingkan negara sendiri adalah sebuah dosa besar gitu ya. Baru yang berikutnya adalah dia selalu mengutamakan kerjasama bilateral ya di antara dua negara. Dia nggak mau yang kerjasama multilateral ya, yang banyak negara. Dan bermain dengan tarif untuk memaksa negara lain menurunkan tarif impor produk dari AS. Baru yang berikutnya adalah tidak ramah kepada imigran, bahkan cenderung rasis ya. Ini mungkin salah satu nasional Trump ini sangat menolak imigran yang baik dari Timur Tengah maupun dari Afrika ya, yang datang ke Amerika ya. Dia sangat rasis ya. Walaupun dalam pemilihan presiden kemarin justru suaranya justru banyak dari pemilih yang justru dia diskriminasi ya. Mungkin nggak tahu faktornya apa. Kalau kita lihat ke Macron, kalau Macron ini Perdana Menteri, dia disebut sebagai seorang new leader of free world atau mewakili globalisme di Eropa. Mungkin yang seperti yang sering teman-teman sebut itu free world ya. Dia menempatkan kepentingan negaranya tanpa peduli negara lain adalah dosa. Jadi menganggap kita nggak cukup nih peduli sama negara dalam warga negara kita. Orang lain juga harus kita peduli gitu ya. Luar biasa ya. Kemudian berikutnya dia bilang memperbaiki kelas pekerja yang dirugikan globalisme lewat multilateral atau memperbaiki institusi ya. Ternyata Macron juga ada juga dampak negatif yang dianggap ya dari globalisasi itu apa? Semakin miskinnya kelas pekerja ya akibat globalisasi. Tapi dia memperbaiki dengan apa? Dengan melakukan multilateral, itu memperbaikinya melalui institusi PBB, WTO ataupun Uni Eropa. Kemudian berikutnya adalah ramah terhadap imigran ya. Dia sangat multikultur ya. Walaupun ya kedua tokoh ini ada plus minus lah ya. Kalau dibilang Macron seorang globalis sejati enggak juga. Menurutku justru Prancis sangat mencintai bahasanya. Atau Trump dibilang seorang nasionalis, menurutku enggak juga. Justru dia punya banyak saham, dia punya banyak usaha di negara lain.
Ya mungkin itu aja, mungkin kita akan lebih banyak diskusi aja. Mungkin itu aja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, makasih buat Bang Ciarji. Banyak juga materi yang disampaikan dan ada banyak juga mungkin pertanyaan buat kawan-kawan. Oke, pertanyaan pembuka dariku, apakah benturan antara globalisasi dan nasionalisme itu dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, ekonomi? Nah, gimana Bang? Menurut pemateri yang pertama lah, Bang Fatah. Kemudian ke Bang Ciharji. Ya, oke. Tadi pertanyaannya, apakah globalisasi itu dipengaruhi kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya? Seperti itu, Bung ya? Iya Bang, benturan antara globalisasi dan nasionalisme. Nasionalisme, iya. Suaraku jelas ini kan? Nanti PDPD cerita putus-putus. Nah, begini, kawan-kawan, kalau menurut saya, tadi Bang Syarji udah luar biasa ya mengupas mengenai masalah globalisasi. Nah, benturan nasionalisme dengan globalisasi itu sebenarnya kalau kita melihat kondisi saat ini, nasionalisme itu sebenarnya lah yang dijadikan benteng harusnya. Benteng dalam arti benteng untuk menekan ekses-ekses negatif dari globalisasi yang seperti dikatakan Bang Ciharji tadi. Ekses-ekses negatif, kenapa? Globalisasi ini dia tidak hanya berbicara mengenai masalah komunikasi, masalah media sosial, tidak hanya itu. Globalisasi itu dia lebih luas lagi. Dia sudah seperti yang dikatakan Dr. Sritwa Arif, pakar strukturalisme, di dalam bukunya mengatakan globalisasi itu sudah menembus sekat ekonomi, politik, sosial, budaya. Gitu. Jadi bangsa yang tidak mempunyai rasa cinta akan tanah airnya, tidak memahami identitas nasionalnya, tidak memahami siapa dirinya, itu akan surut ke belakang di tengah era globalisasi saat ini. Begitu. Nah, bukan saya mengatakan ini tidak selamanya globalisasi itu memiliki ekses negatif, ada ekses positifnya, ada kita dimudahkan ya, dimudahkan dari berbagai perkembangan teknologi, ekonomi, sosial, budaya, gitu. Nah, kalau pertanyaan Bu Moderator tadi, apakah benturan nasionalisme dengan globalisasi ini dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultural, politik, budaya? Iya, bisa dipengaruhi oleh keadaan sosial, ekonomi, gitu kan, seseorang, politik, gitu kan. Ketika seseorang dia tidak mengerti apa itu tanah air, apa rasa cinta dengan tanah air, sibuk kerja aja, sibuk cari duit aja, tapi dia lupa, gitu kan, ada orang-orang yang harus dibantu di sekitarnya, ada daerah yang harus dibantu pembangunannya, gitu kan. Nah, ide itu tidak akan didapat kalau dia tidak mempunyai rasa cinta tanah air. Nah, begitu juga ke politik. Banyak sekarang teman-teman mahasiswa mengatakan, aku udahlah capek, nggak mau tahu aku tentang politik, golput saja. Gitu. Aku nggak mau ikut-ikutan politik. Gitu. Dia lupa, sikap golputnya itu ya sikap politik sebenarnya. Itu sikap politik, saya tidak mau memilih. Gitu. Tetapi apakah dengan tidak memilih, itu menyelesaikan persoalan? Gitu. Ini sebentar lagi kita akan mengalami pilkada nih di bulan depan. Saya bukan mau kampanye, enggak. Cuman kalau teman-teman menganggap diri teman saya barisan orang yang tidak akan memilih, gitu, kekuatan politik manapun, gitu kan. Nah, kawan-kawan harus ingat, satu kertas suara yang kawan-kawan tidak coblos itu
itu dibayar dari pajak rakyat, ya uang kita juga gitu. Orang-orang yang berada di TPS itu, orang-orang yang berada di KPU dan Bawaslu itu digaji dengan uang kita gitu. Jadi kawan-kawan percuma gitu, begitu saja gitu. Nah, saya tidak mau memilih gitu. Padahal itu hak politik yang sudah dijamin oleh undang-undang, gitu kan. Nah, itu politik. Kemudian sosial budaya juga sama gitu kan. Bagaimana banyaknya pengaruh budaya-budaya asing, gitu kan, sehingga kita tidak memahami budaya kita sendiri, gitu kan. Kita tidak paham dengan budaya kita sendiri. Kita hilang dari akar kita sendiri, gitu kan. Itu banyak yang tidak sadar sekarang. Itu sih kalau dari saya, Bung Moderator, saya kembalikan. Terima kasih Bang Patah. Untuk tanggapan Bang Ciharji, itu bagaimana Bang? Sebelumnya saya mohon maaf ya, kebetulan lagi di sini lagi mati lampu, jadi kameranya aku matiin. Soalnya nggak ada gunanya ya. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Bang. Kedengaran. Tadi pertanyaannya gimana? Sorry, diulang. Moderator, maaf. Pertanyaannya, apakah benturan antara globalisasi dan nasionalisme itu dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan ekonomi? Jelas Bang? Apakah benturan nasionalisme dan globalisasi dipengaruhi oleh sosial ekonomi? Menurut saya sih terbalik justru ya. Maksudnya apakah maksudnya tadi benturan antar globalisasi, karena apa? Karena saya menganggap begini, saya menganggap tidak ada benturan di antara globalisasi dan nasionalisme selama kita merespon itu dengan cara-cara yang saya sampaikan tadi di slide. Justru, tapi apakah ketika globalisasi itu kita terima mentah-mentah begitu saja tanpa sebuah filter, apa kita akan pengaruh sosial budaya tadi? Ya itu akan tentu berpengaruh. Jadi, justru saya menganggapnya terbalik. Mungkin itu aja. Ada pertanyaan mungkin dari apa yang lain teman-teman? Oke, Bang Ciharji memandangnya itu terbalik. Atau mungkin pandangan kawan-kawan itu berbeda. Oh ya, untuk 3 sesi penanya yang terbaik akan mendapatkan hadiah. Jadi kawan-kawan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Makanya jangan malu bertanya buat kawan-kawan. Juga kalau kawan-kawan enggan untuk bertanya secara langsung, bisa juga bertanya di kolom chat. Terima kasih kawan-kawan. Ini udah kayak JNT ini ya, bikin pakai hadiah-hadiah ya. Kalian coba moderator. Bang Ciharji di mana ini Bang? Di rumah Bang? Ya, di rumah kebetulan. Bung. Saya panggil Bung aja ya, karena biasanya kalau Gemini kan biasanya manggil Bung ya. Sarinah ya kalau cewek ya. Asal jangan Sarinah aja Bang. Oh ya, Sarinah jangan. Saya kembalikan moderator, sorry, jadi ngobrol kami kan. Oke Bang, mungkin aku juga melihat pandanganku sendiri tentang bagaimana kondisi nasionalisme itu dipengaruhi oleh kondisi demokrasi itu sendiri. Itu mungkin pandangan Gunawan Muhammad sih ya yang kulihat. Jadi Gunawan Muhammad itu sendiri melihat, dia berangkat dari definisi Ki Hajar Dewantara tentang cinta bangsa. Bangsa yang dia kemukakan di sini memiliki 2 arti. Bangsa itu sendiri sebagai people dan bangsa itu sendiri sebagai negara. Jadi semangat cinta bangsa itu lahir karena demokrasi itu sendiri. Artinya lahir dari diri itu sendiri, bukan karena paksaan. Itu yang kulihat sebagai benturan melahirkan globalisasi. Atau mungkin pandangan Bang Fatah itu bagaimana Bang? Gimana tuh? Yang kondisi demokrasi, atau mungkin bisa kita lihat kasus sekarang di Indonesia, bagaimana kondisi demokrasi sekarang, apakah itu juga mempengaruhi semangat nasionalisme kita? Iya, kalau berbicara demokrasi itu kan sistem politik ya, demokrasi itu. Nah, kita lihat demokrasinya demokrasi seperti apa, Bu? Kalau dia demokrasinya liberal, gitu kan,
Demokrasi yang kebablasan, gitu kan, itu tidak akan memunculkan rasa cinta tanah air, tapi rasa cinta akan golongan, rasa cinta akan kepentingan kelompoknya sendiri, bukan cinta akan bangsanya. Enggak. Gitu. Bagaimana sekarang ini sebenarnya ya, kita itu otokritik juga, banyak elit-elit politik kita yang menekankan ini pengaruh demokrasi langsung ini kan. Demokrasi yang saya melihatnya juga agak liberal. Kenapa? Banyak elit-elit politik kita yang sekarang ini lebih mengedepankan kepentingan kelompoknya, gitu, ketimbang kepentingan bangsa secara utuh. Itu bisa kita lihat sekarang di media sosial, di pemberitaan-pemberitaan kita lihat bagaimana menekankan perbedaan, gitu kan, mengedepankan perbedaan hanya untuk kepentingan sesaat, melakukan ujaran kebencian di mana-mana hanya untuk mendapatkan kemenangan elektoral. Itu sangat riskan kalau menurut saya, menurut Abang itu sangat riskan. Kenapa? Ada satu kepentingan yang lebih besar lagi yang harus diperjuangkan dari demokrasi itu. Ya apa? Ya kepentingan Indonesia ini, kepentingan bangsa ini, kan? Jauh melebihi kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok, golongan-golongan itu, gitu loh. Itu mungkin dari saya, Bu. Ya, dan juga Bang, sebelum lanjut ke Bang Siharji, aku juga mempertanyakan apakah semangat nasionalisme itu terbentuk karena adanya gerakan-gerakan anti negara. Mungkin bisa juga kita lihat tentang terbentuknya Islamic State. Itu juga mungkin bisa kita tarik ke situ, Bang. Menurut pandangan Abang gimana itu, Bang? Ya, kalau masalah anti negara itu mungkin berpengaruh, gitu. Karena begini, di negara kita ini ya, saya ngambil bangsa kita saja, gitu. Kita tidak usah jauh-jauh, gitu. Kita tidak usah mengupas Cina, yang lain-lain, gitu. Nah, di negara kita ini kan sebenarnya bangsa kita ini sebenarnya kalau kita melihat ada yang namanya silent majority, gitu kan. Nah, jadi silent majority ini tidak bersuara, gitu kan. Ketika ada pertentangan politik dalam skala yang masih wajar, itu mungkin belum mengeluarkan tajinya. Tapi silent majority ini akan bersuara ketika negara dan bangsa ini itu dicabik-cabik oleh sebuah kelompok, sebuah golongan, gitu kan, demi kepentingan sesaat, gitu. Kenapa? Karena kita ini ditempa 350 tahun, Adinda. Kita ini ditempa 350 tahun dijajah oleh penjajah, gitu kan. Kita ini merdeka atas perjuangan kita, bukan hadiah dari penjajah. Kalau kita melihat negara lain, sampai saat ini masih banyak yang berperang satu sama lain hanya karena masalah bahasa, hanya karena masalah ideologi negara, hanya karena masalah prinsip-prinsip dasar negara. Nah, kita sekarang ini banyak orang-orang yang melupakan itu, gitu. Banyak orang-orang yang demi kepentingan golongan dia melakukan apa saja, bahkan melawan, tindakan melawan negara, gitu kan, tindakan melawan Pancasila, gitu. Tapi dia tidak sadar yang namanya silent majority, mayoritas rakyat Indonesia, bangsa Indonesia itu cinta terhadap Indonesia, cinta terhadap tanah air, gitu. Tidak ada, jadi hanya golongan-golongan kecil kalau menurut saya yang demi kepentingan sesaat saja ini mau mencoba untuk mencabik-cabik persatuan kita, gitu kan. Tapi saya ingatkan, mereka akan melawan bukan hanya kaum nasionalis, bukan hanya kaum-kaum yang mengatakan dirinya nasionalis, bukan. Tapi mereka akan melawan mayoritas seluruh bangsa Indonesia kalau dia mencoba-coba untuk mencabik-cabik persatuan kita.
Mungkin itu Bung dari saya. Oke, terima kasih Bung atas jawabannya. Dibuka juga untuk kesempatan buat teman-teman untuk sesi bertanya. Silahkan teman-teman, atau mungkin teman-teman bertanya bagaimana pandangan pemateri kondisi jiwa nasionalisme kita sekarang. Apakah nasionalisme kita sekarang telah bergeser sepenuhnya ke sikap globalisasi? Ayo kawan-kawan, mungkin kawan-kawan juga bisa bertanya. Mungkin saya Bung. Silakan Bang. Silakan Bang. Oh iya Bang, sebelumnya perkenalan dulu Bang supaya pematerinya juga kan biar akrab. Perkenalkan, nama saya R. Anandi dari Fakultas Manajemen. Dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen. Oke, mungkin pertanyaan pertama itu untuk Bung Baginda. Selamat malam Bung. Sebelumnya, yaitu pertanyaan saya adalah, saya sudah baca sedikit buku DBR. Nah, dari buku itu saya menemukan bahwa Soekarno bilang bahwa paham nasionalisme, Islamisme, Marxisme adalah bisa bersatu gitu, bisa bersama-sama sebagai kawan seperjuangan tanpa harus mendominasi satu sama lain. Jadi begini Bung, kalau kita berkaca kepada keadaan kita saat ini, saya pribadi melihat bahwa hal ini menjadi terbantahkan Bung. Apa yang dibilang Soekarno ini sepertinya menjadi terbantahkan di era saat ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya melihat bahwa munculnya duri-duri yang berusaha untuk memecah kita satu sama lain Bung, yang seharusnya menjadi pemersatu di antara kita semua gitu. Contohnya kalau kita berkaca pada keadaan sekarang, munculnya kelompok-kelompok sebagainya yang seakan-akan berusaha untuk memecah kita semua Bung. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana Bung, kok bisa ini terjadi? Menurut Bung itu kenapa itu bisa terjadi, dan bagaimana kita sebagai seorang nasionalisme, sebagai orang yang seharusnya punya nasionalisme terhadap negara kita yang tinggi ini, menyikapi keadaan-keadaan seperti ini, seperti itu Bung. Mungkin itu untuk Bung Baginda. Kembali kepada moderator. Terima kasih Bung atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja ke Bung pemateri Bang Fatah, langsung saja untuk menjawab. Bang, suaranya nggak kedengaran Bang. Oke, makasih untuk Dindanan. Kalau berbicara DBR, ya, mengenai nasionalisme, Islamisme, Marxisme, itu kan dibedah dia. Nasionalisme, Islam itu apa, Marxisme itu apa. Kemudian itu kan dijawantahkan menjadi Nasakom. Nasakom itu kan terporos pada saat itu. Nah, tapi itu menarik. Jadi Bung harus melihat golongan yang Bung katakan tadi, ya, yang kita sebutlah yang Bung katakan tadi, itu bukan representasi dari umat Islam secara keseluruhan. Dia bukan mewakili sikap umat Islam secara keseluruhan dari bangsa Indonesia ini, bukan. Gitu kan. Nah, itu hanya satu golongan kecil saya rasa yang melihat bahwasanya ada satu paham yang lebih besar lagi, yang lebih harus dikedepankan lagi ketimbang konsep Pancasila kita ini. Nah, kalau kita menilik sejarah dulu itu bangsa kita ini, Pancasila ini, kemudian undang-undang dasar kita, konstitusi kita itu tidak hanya diisi atau dibuat oleh salah satu golongan saja, tapi dari berbagai golongan.
gitu kan. Ada dari golongan Islam, dari golongan nasionalis, gitu kan, kaum cendekiawan. Nah, kalau Bung masih ingat masalah piagam Jakarta, sila pertama 7 kata itu, ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan bla 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 bla, bagi kewajiban bagi para pemeluknya itu dihapus. Itu setelah dirembukan, kemudian itu dihapus, dan yang menghapusnya itu adalah seorang yang beragama Islam, bukan orang Kristen, Hindu, Buddha, bukan. Orang Islam sendiri yang menghapus itu. Muhammad Hatta, namanya Muhammad Hatta, yang menjadi wakil presiden. Beliaulah yang menghapus 7 kata itu. Dengan kesadaran bahwasanya persatuan nasional itu lebih penting. Nah, kalau kita melihat sekarang golongan kecil itu bukan mewakili umat Islam secara keseluruhan, bukan, enggak. Gitu loh. Jadi saya yakin dan percaya bangsa kita ini bangsa yang sangat toleran dari dulu. Sebelum merdeka juga ini bangsa kita ini bangsa yang toleran. Dari zaman kerajaan-kerajaan dulu juga seperti itu. Nah, jadi saya rasa tidak usah kita perbesar masalah golongan itu. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita, kaum cendekiawan, kaum mahasiswa, itu memberikan rasa cinta tanah air kepada sesama. Mencintai tanah air, kemudian mencintai produk sendiri, mencintai bangsa sendiri, itu yang paling penting. Itu yang akan menghempang kelompok-kelompok ekstremis anti negara itu. Itu mungkin dari saya, Bung. Saya kembalikan. Terima kasih, Bung. Bung tadi juga memberikan solusi cinta akan produk-produk dalam negeri. Atau mungkin pandangan teman-teman sekalian, bagaimana mungkin juga sebagai refleksi kritisan kawan-kawan melihat bagaimana sih kondisi nasionalisme kita di tengah-tengah kampus. Atau mungkin kita bisa juga menariknya ke dunia kampus. Gimana kan kawan? Sembari juga jangan lupa ya kawan-kawan untuk mengisi kuesionernya. Diulangi lagi deh hadiahnya yang tadi biar nanya. Saya kan kau sebut dulu baru. Oh ya, untuk 3 penanya yang terbaik akan mendapatkan hadiah. Ya. Itu bisa juga Bang sebagai daya tarik untuk bertanya, Bang. Ya, itu efek globalisasi. Mungkin satu lagi, Bang. Silakan. Untuk Bang Syarji kali ini, Bang. Silakan, Bang. Tadi kan dari apa yang Abang paparkan, saya menangkap bahwa tidak cocok ketika kita berbicara terkait menabrakkan nasionalisme dengan globalisasi itu sendiri. Dan yang saya tangkap bahwa haruslah globalisasi dan nasionalisme ini menjadi berjalan selaras gitu, seperti itu, Bang. Tapi keadaan yang saya lihat saat ini, Bang, bahwasannya globalisasi itu jauh lebih mendominasi keadaan di Indonesia sendiri, Bang, daripada nasionalisme. Nah, seperti ekspansi budaya-budaya luar seperti budaya Korea itu malah lebih banyak digemari anak-anak muda saat ini dibanding dengan budaya kita sendiri, Bang. Nah, saya kembali bertanya, seperti apa seharusnya kita sebagai masyarakat, sebagai anak muda Indonesia ini menyikapi hal seperti ini, Bang? Seperti itu, Bang. Kembali, Bang, pada moderator. Oke. Terima kasih untuk Bang Anan, mungkin ke arah solusi ya. Untuk Bang Syarji, silakan, Bang. Oke, terima kasih buat pertanyaannya Bung Anan ya. Kalau saya menganggap gini, menurut saya globalisasi ini adalah sebuah keniscayaan yang bisa kita tolak gitu. Sedangkan nasionalisme adalah sebuah ideologi yang harus kita bangun. Begitu. Kalau kita membenturkannya, tentu akan menjadi sebuah masalah dan dilema. Gitu. Kenapa saya selalu mengatakan bahwa globalisasi dan nasionalisme harus kita bawa beriringan gitu. Walaupun sebenarnya dalam prakteknya ada beberapa benturan-benturan yang terjadi.
Namun karena globalisasi adalah sebuah keniscayaan yang harus kita terima, menurut saya ya tentu harus ada strategi yang harus kita buat gitu. Walaupun saya melihat cenderung saya melihat justru kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekarang, kalau saya mungkin nggak tahu mungkin apakah pemerintah sekarang sudah terdikte oleh kapitalisasi kapitalisasi global yang sudah dimulai sejak era Soeharto. Gitu. Aku menganggap kita sedang terperangkap sebenarnya. Kita sedang terperangkap dalam manisnya globalisasi tanpa kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapinya. Gitu. Tapi kan kita nggak bisa kembali ke belakang. Yang harus kita lakukan adalah ke depan. Bagaimana kita mempersiapkan sebenarnya? Menurutku nggak cukup hanya sekedar semangat maksudnya semangat kita harus mencintai produk-produk, tapi tanpa sebuah gerakan yang real atau sebuah gerakan yang nyata. Apa yang mau kita lakukan agar kita bisa bersaing di tengah globalisasi ini? Salah satunya adalah mungkin kita harus mengambil bagian dalam posisi-posisi pemerintahan itu sendiri, karena pemerintah kan anggota DPR ataupun menjadi seorang eksekutif, ini kan pengambil kebijakan. Kita harus ambil bagian dan masuk ke sana. Itu yang pertama. Karena Mereka kan mempunyai peranan penting. Karena regulasi sangat menentukan loh teman-teman dalam arah kemana bangsa ini kan gitu. Baru yang kedua, kita harus membangun regulasi-regulasi yang memang pro terhadap produk-produk. Kalau saya yang lihat, kenapa saya paling kritis dengan undang-undang Cipta Kerja kemarin sampai saya diklaim anti Jokowi, karena saya menganggap karena banyak undang-undang di sana yang pro kepada investasi asing gitu. Makanya saya kritisi. Karena globalisasi kita terima. Tapi bangsa ini ngelihat nggak sih? Kita siap nggak sih dengan kondisi yang sekarang? Gitu. Menurutku kita harus dibantu dengan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah. Baru yang ketiga, kita harus mendukung pemerintah. Karena antara society dan state harus bekerja sama dalam menangani ini. Karena dalam artian kita bisa mengkritik, tapi bukan dalam rangka kebencian, tapi dalam mendukung pemerintah dalam rangkaian gimana kita menghadapi era globalisasi. Menurutku yang semakin tajam gerakannya gitu. Tapi bukan berarti kita terjebak dalam nasionalisme yang sempit tadi ya. Kita harus tetap membangun nasionalisme yang sosio-nasionalisme seperti yang disampaikan oleh Bung Karno tadi, yang dimana kita tetap mengutamakan faktor-faktor kemanusiaan, bukan hal-hal yang tadi. Karena banyak gerakan-gerakan nasionalis di negara-negara lain yang justru menimbulkan kehancuran gitu. Mungkin itu mungkin Bung Anandi, mungkin kalau belum puas mungkin nggak apa-apa, disanggah lagi. Bagaimana tanggapan Bung Anan? Kalau saya melihat keadaan saat ini, Bung, memang seperti yang dibilang Bung Syarji sendiri, benar bahwa memang kebijakan pemerintah ini lebih mengarah kepada kebijakan yang sifatnya lebih pro terhadap kapitalis. Sehingga Sehingga nasionalisme Pancasila itu sendiri malah lebih bergerak ke kanan jadinya, dan meninggalkan kekiriannya gitu Bung ya. Kalau menurut saya itu kekirian itu sedikit lebih sebenarnya penting untuk menyamaratakan keberagaman tadi Bung, supaya tidak ada yang sifatnya apalagi konflik-konflik horizontal ini bangkit ke atas untuk merusak citra dari nasionalisme Indonesia sendiri. Seperti itu sih Bung. Seperti itu sih moderator, kembali kepada moderator. Oke, ada benturan ide yang sangat-sangat keren antara nasionalisme yang kaku dengan globalisasi yang kita anggap sebagai sesuatu yang buruk. Ada juga pertanyaan dari Devani. Selamat malam, saya Devani bertanya, banyak orang Indonesia yang melek terhadap nasionalis dalam arti apapun yang viral, mencolok, ataupun dilakukan oleh orang yang punya nama, baik artis, pejabat, dan sebagainya, dengan mudahnya dikritik, dibully oleh netizen Indonesia. Di era globalisasi ini, bagaimana sudut pandang dalam nasionalis terhadap keberadaan netizen Indonesia? Mungkin diawali dari Bang Syarji mungkin ya. Silakan Bang. Ini pertanyaannya coba lebih spesifik lagi, maksudnya gimana? Biar jawabannya juga spesifik kan? Mungkin Devani juga bisa langsung perkenalan juga ya, biar akrab juga sama pemateri. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan aku Devani. Maksud pertanyaanku adalah keberadaan netizen yang kita tahu netizen itu sering berada di dunia maya gitu. Sering sekali mempertanyakan atau mengkritik, bahkan membuli orang-orang
yang mungkin saja itu kan bisa menyangkut nasionalis gitu. Gitu sih yang saya pertanyakan gitu, atau mungkin kurang ya pertanyaan saya, kurang jelas. Oke, aku coba baca ya, Dik. Aku baca komen muncul ini banyak. Banyak orang Indonesia melek terhadap nasionalis, orang dalam arti apa yang tidak mencolok ataupun dilakukan oleh orang yang punya nama. Oke, mungkin saya akan komentari tentang soal netizen. Maksudnya hari ini kan kita kan nggak hanya sekedar warga negara Indonesia, kita juga menjadi warga negara media sosial kan gitu ya. Jadi kita nggak bisa terlepas. Maksudnya bagaimana pandanganku, kalau pandanganku sendiri terhadap fenomena yang terjadi, menurut saya apa ya? Menurutku membuli ini adalah juga sebuah keniscayaan dalam bermedia sosial. Ini juga dari faktor dari demokratisasi media juga ya, berkembangnya media, sehingga membuli ini kan sangat sulit ya, nggak mungkin dong ada 100 orang yang ngebully terus polisi nangkap yang semua kan gitu kan, itu nggak benar juga gitu. Tapi bagaimana kita sebagai warga bangsa dalam merespon hal-hal begini? Contohnya ada kelompok lah ya, contohnya ada kelompok ekstrim lah ya, contohnya kaum radikalis memposting sesuatu terus kita membuli. Saya rasa itu juga bukan hal yang positif ya. Contohnya saya rasa banyak juga influencer pemerintah yang menurut saya justru terlalu lebay meresponi hal-hal demikian gitu. Karena justru harusnya kita sebagai anak bangsa ya apa ya? Ya Soekarno aja merangkul kok. Soekarno kan merangkul ya. Nah, makanya ada Nasakom kan. Dia juga merangkul apa? Dia merangkul komunis, dia merangkul kaum muslim juga. Walaupun efeknya negatif kan jadinya, karena apa? Ya menurutku cukup sulit merangkul perbedaan itu gitu. Memang karena apa? Orang ideologinya berbeda, gimana ngerangkulnya kan susah. Efeknya yang terjadi apa? Ya kita lihat bagaimana yang terjadi waktu itu kan gitu. Maksudnya ya, ketika dia membentuk Nasakom, dia seakan-akan dekat dengan PKI, tapi juga dia seakan-akan dekat dengan TNI kan gitu. Maksudnya, tapi kan menjadi sebuah batu malakama juga. Dalam artian apa? Kita sebagai warga bangsa juga harus juga bijak dalam memberikan sebuah komentar gitu. Saya termasuk sangat kritis terhadap influencer yang menurut saya justru merusak citra pemerintah itu sendiri, yang menurut saya terlalu lebay untuk mengkritik orang-orang yang mungkin mereka masuk dalam orang-orang yang radikal gitu ya. Gitu. Mungkin itu sih tanggapan gue. Melalui moderator saya ingin menanggapi. Silakan. Saya mendapati kesimpulan bahwa bisa saja opini yang ada di dunia maya itu bisa mengiring opini untuk tujuan dan maksud tertentu gitu. Yang dari yang Abang Ciharji jelaskan, dan tentu kita sebagai warga negara juga harus berhati-hati, berarti kan Bang, untuk mengetahui adanya opini yang digiring oleh pihak-pihak tertentu sebagai orang nasionalis juga terhadap Indonesia. Ya, menurutku seperti yang saya sampaikan di awal tadi, menurutku ya penggeringan opini adalah hal yang biasa sebenarnya yang terjadi di dunia media sosial sekarang. Makanya menurut saya justru ya peran pemerintah juga harus aktif dalam hal ini. Bagaimana pemerintah membuat regulasi, contohnya dengan adanya undang-undang ITE. Walaupun menurut saya undang-undang ITE itu cukup pasal karet kan gitu. Maksudnya jadinya orang orang jadi takut untuk berbicara kan gitu kan jadinya. Tapi tetap harus ada batasan-batasan gitu sih menurutku. Jadi sebuah penggiringan opini yang dibangun oleh kelompok-kelompok tertentu ya silakan diproses oleh pihak pemerintah gitu, tapi tanpa harus kita melakukan bully-bulian gitu. Yang namanya bully pasti nggak bagus lah. Baiklah, terima kasih atas tanggapannya dari Bang Ciharji dan moderator. Atau mungkin bisa juga tanggapan Bang Fatah menanggapi semangat kekritisan masyarakat Indonesia. Mungkin ada yang menjadi sesuatu yang negatif, mungkin menjadi sesuatu yang positif. Apakah itu salah satu bentuk dari semangat nasionalisme? Gimana, Bang? Gimana, Bang? Jadi kan
Devani sendiri bergerak dari semangat kritis masyarakat Indonesia. Jadi kalau ada isu-isu terkini yang ditanggapi oleh pejabat-pejabat tinggi, langsung dikritisi oleh masyarakat. Apakah itu salah satu bentuk dari semangat nasionalisme? Kebebasan menyampaikan pendapat, pikiran itu dijamin di konstitusi, di undang-undang dasar gitu kan. Kita mempunyai hak berbicara, menyampaikan pendapat. Hanya masalah yang seperti dikatakan Adinda Devani tadi, mengapa banyak sekarang ini di media maya jadi persoalan netizen ini seperti pembulian dan itu karena kebebasan berbicara sebebas-bebasnya, gitu kan? Kebebasan yang sebebas-bebasnya itu anarki, gitu. Jadi harus diatur. Tidak hanya peran pemerintah saja di situ yang harus berperan, tetapi di kitanya juga harus berperan, gitu. Kalau peran pemerintah oke, ada undang-undang ITE. Kemudian peran masyarakat juga penting. Ada norma etika, gitu kan. Ketika kita berbicara tidak boleh kita memperdebatkan masalah SARA, kita memperdebatkan masalah fisik seseorang dan sebagainya gitu kan. Kita diatur gitu sebagai bangsa yang beradab. Makanya dulu Bung Karno membangun bangsa ini bukan membangun infrastruktur dulu, tapi membangun mentalnya dulu, nation and character building. Membangun mentalnya, kita harus menjadi bangsa yang beradab, gitu kan, bukan bangsa yang suka mencaci maki di media sosial, gitu kan. Nah, aku rasa kalau di kitanya, di mahasiswanya, para pemudanya itu harus menggalakkan gerakan literasi, banyak membaca, cari literatur yang sahih, yang bisa dipercaya, bisa dijadikan acuan berpikir. Nah, ketika kita menerima informasi dari media sosial, itu ada filternya. Dia disaring informasi itu. Apakah ini betul, gitu kan? Karena pemberitaan di media sosial ini belum ada kode etik jurnalistiknya, tidak ada kode etik. Kalau kita jadi menurut saya, kalau teman-teman mau membaca mendapatkan berita dari media-media di mainstream, kalau di media sosial itu ya oke. Kalau dia media-media besar seperti Kompas, kemudian Tempo, Kumparan dan lain sebagainya, itu mungkin itu bisa kita jadikan acuan. Tapi kalau media-media yang tidak terverifikasi, bagaimana kita menjadikannya sebagai acuan gitu? Nah, kembali lagi kepada modal kita dalam membaca itu. Apa modal kita? Ya kita mempunyai yang namanya ilmu, yang mempunyai yang namanya kajian empirik, kemudian mempunyai yang namanya pengalaman, kan? Data-data, gitu kan. Jadi tidak hanya ketika menerima informasi, wah langsung terbakar gitu kan, kemudian di-share, send all gitu kan. Nah itu juga jadi satu bencana kalau menurutku. Nah makanya kembali ke kitanya gitu. Saya rasa teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa saat ini harus lebih banyak lagi membaca, baik dari digital maupun dari buku, gitu kan. Kita harus lawan ini masalah hoax dan informasi-informasi yang menyeleweng dengan literasi. Jadi tidak akan ada nanti ujaran dan kebencian. Yakinlah Bung, ketika misalnya hoax itu tersebar ke saya, gitu kan, berita itu tersebar ke saya, karena saya sudah tahu itu hoax, saya tidak akan tersebar lagi. Saya tidak akan menyebarkan berita itu lagi ke orang lain. Berhenti di saya saja. Nah, kalau 10 orang saja menghentikan itu multiplier efeknya kan lebih besar gitu. Jadi tidak banyak orang yang akan menyebarkan itu kembali gitu. Nah, di kitanya sekarang. Jadi jangan hanya mengharap pemerintah saja. Memang betul ada undang-undang ITE gitu kan. Tetapi undang-undang ITE ini kan juga memiliki keterbatasan gitu. Nah, bagaimana
aparat kita memantau pengguna media sosial kita, wah itu juga kan sangat repot gitu. Nah itu mungkin dari saya, Bung, saya kembalikan. Terima kasih Bang, mungkin tambahan dariku untuk menanggapi kondisi kekritisan masyarakat Indonesia yang saat ini, aku rasa itu sesuatu yang baik. Artinya demokrasi kita masih dijamin. Tapi kembali lagi kita harus mengkaji ulang apa sih dasar dari kritik kita itu sendiri. Menanyakan sebagai bentuk refleksi, aku mengkritik kondisi yang ada itu karena apa? Apakah hanya karena ikut-ikutan atau mengejar eksistensi? Atau mungkin itu karena betul-betul dari dilemaku itu sendiri. Itu mungkin yang bisa menjadi cinta tanah air kita itu sendiri. Buat kawan-kawan juga masih ada satu kesempatan untuk, kan tadi 3 penanya terbaik dapat hadiah. Nah, buat kawan-kawan siapa tahu ada lagi yang ingin bertanya, silahkan teman-teman. Oke, ada ini dari Andre Panjaitan. Andre dari manajemen, dalam hal praktik dari mewujudkan nasionalis dan globalis ini, seperti yang disampaikan pemateri tadi, terkadang ada benturan namun harus tetap dijalankan bersama dengan baik. Saya ingin bertanya, apakah ada negara yang sudah menjadi bukti nyata representatif dari nasionalis dan globalis yang baik ini, atau hal ini adalah hal yang kompleks yang memang sampai kapanpun harus diperjuangkan? Mungkin dari Bang Fatah, tanggapannya gimana Bang? Ya, kalau dari saya relatif, Bung. Kalau kita melihat role model negara-negara lain, apa tolak ukurnya gitu? Kalau melihat Amerika misalnya, mereka cinta tanah air, gitu kan? Globalisasi juga mereka menerima globalisasi, malahan produk-produk mereka sudah mendunia. Hanya apakah nasionalisme rakyat Amerika itu adalah nasionalisme yang sebenar-benarnya nasionalisme? Ada penolakan imigran di sana, kemudian ada penolakan warga-warga kulit hitam, diskriminasi di sana. Nah, yang semacam-semacam itu juga kita harus pandang gitu kan. Nah, makanya saya mengatakan sebenarnya yang sudah kita jalankan saat ini itulah yang menjadi role model. Kenapa? Bangsa kita ini bangsa yang terdiri dari ratusan suku, mempunyai ribuan bahasa gitu kan. Kita mengikatnya itu dengan satu rasa nasionalisme atas dasar bangsa yang terjajah. Kemudian kita ikat itu dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita mendirikan sebuah negara yang satu untuk semua, semua untuk satu, gitu kan. Kemudian negara kita ini juga sedang belajar bagaimana menyikapi ekses positif dari globalisasi, kemudian menentang dengan segala cara ekses negatifnya, gitu kan. Nah, makanya kalau saya ditanya, gitu kan, apakah kita anti budaya asing? Oh, tidak juga, gitu. Budaya asing juga perlu sebagai pembanding, kan, gitu. Bagaimana budaya asing itu kita melihat budaya yang ada di Jepang misalnya, bagaimana di sana dilarang membuang sampah sembarangan. Setiap orang mempunyai kantong sampah sendiri. Nah, itu budaya yang bisa kita jadikan pembanding di negara kita, gitu kan. Bagaimana masyarakat kita cara membuang sampahnya, gitu kan? Apakah di tempat-tempat wisata masih banyak yang membuang sampah di tengah jalan, di jalan nasional, di jalan protokol, seenaknya saja membuang sampah? Itu kan masalah kesadaran. Nah, budaya asing itu bisa kita jadikan pembanding, gitu juga. Itu sih kalau dari saya. Ya, kembalikan, Bung. Oke Bang, makasih. Langsung saja ke Bang Ciharji. Gimana tanggapannya Bang? Ya, kalau dari aku sendiri menurutku ya nasionalisme dan global ya ini sebuah proses. Menurutku belum tidak ada negara yang final dalam menjalankannya. Belum ada, maksudnya saya nggak tahu dan ukurannya tentu akan berbeda-beda. Tapi saya menganggap sih belum ada negara yang final dalam menjalankan ini. Ini sebuah rangkaian atau proses yang panjang yang harus dilalui. Dan mungkin setiap bangsa juga bisa berubah-berubah gitu.
Ada mungkin yang 5 tahun pertama mereka sangat nasionalis, berikutnya mereka jadi globalis, itu kan bisa berubah. Tapi menurut saya sih kenapa saya katakan tadi bahwa globalisasi ini adalah sebuah keniscayaan bahwa setiap negara pasti tidak mau harus menghadapi. Tapi nasionalisme itu harus tetap hidup. Dalam artian apa? Kita lihat contohnya Singapura. Singapura itu kan hidup perekonomiannya hidup dari mana? Hidupnya dari perdagangan, hidup dari jasa, hidup dari globalisasi. Tapi apakah orang Singapura tidak cinta tanah air? Mereka sangat cinta tanah airnya. Gitu. Contohnya kita bisa lihat, atau Swiss contohnya. Mereka apakah warga negara Swiss cinta dengan tanah air? Mereka sangat mencintai tanah airnya. Dan mereka juga hidup dari globalisasi itu sendiri. Gitu. Adakah negara yang menjadi contoh? Saya rasa mungkin akan berbeda-beda tolak ukurnya. Tapi menurut saya belum ada negara yang mungkin final mengerjakan itu. Gitu. Tapi sebuah negara sukses menurutku adalah ketika bisa mengkombinkan kedua hal itu. Mencintai tanah air adalah sebuah keharusan, tapi globalisasi dianggap sebagai sebuah kesempatan dan peluang dalam memajukan perekonomian bangsanya. Gitu. Saya kembalikan moderator. Kedengaran dari suara aku tadi? Kedengaran ya? Kedengaran bang. Oke. Oke, terima kasih untuk jawaban atas dari kedua pemateri kita. Atau mungkin tanggapan dari Andre ada lagi nggak? Oke, kalau nggak ada, jangan lupa buat kawan-kawan untuk mengisi kuesioner. Mungkin udah panjang juga sesi diskusi kita, atau mungkin kita bisa berdiskusi di lain waktu. Untuk Bang Siharji mungkin bisa. Sedikit. Oh iya Bang, silakan Aku Bang. menambahkan sedikit dari antara mungkin karena ada tadi soal nasionalisme dan demokrasi ya. Memang kita harus mengakui bahwa akan selalu ada benturan antara nasionalisme dan demokrasi itu sendiri ya. Contohnya kasus ya. Mungkin teman-teman tahu lah ya, ketika pemerintah menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2017 yang mengubah undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang organisasi kemasyarakatan. Itu kan salah satu strategi pemerintah, yaitu wujud daripada nasionalisme, bagaimana biar tidak terjadinya perpecahan dalam bangsa. Tapi kalau kita kembali ke konsep demokrasi, tentu pegiat-pegiat demokrasi akan menolak ini dong. Karena apa? Ini sedang membatasi orang kebebasan, kan ini kan sedang membatasi kebebasan. Karena apa? Demokrasi itu kan menjunjung tinggi yang namanya kebebasan. Gitu. Jadi sebenarnya antara nasionalisme akan sering dibenturkan. Gitu. Tapi nasionalisme yang seperti apa yang mau kita bangun, dan demokrasi yang seperti apa kita bangun. Tapi kalau secara teoritis, saya beranggapan bahwa memang nasionalisme itu akan sering berbenturan. Contohnya ketika adanya gerakan separatis, orang nasionalis akan apa? Cenderung bagaimana agar mempertahankan wilayah kan gitu. Karena apa? Bagi seorang nasionalis, kehilangan bagian dari wilayahnya itu adalah sebuah mimpi buruk gitu. Tapi seorang demokratis, warga negara harus diakui kebebasannya, dia ingin merdeka. Kan gitu. Jadi akan selalu ada benturan-benturan itu sampai di mana kita menemukan istilah ekonomi titik equilibrium, di mana akan adanya XXX tadi. Gitu. Jadi aku menganggap benturan-benturan itu akan kerap terjadi, gitu. Belum lagi ditambah demokrasi ini kan sumbernya dari mana? Dari Barat kan gitu ya. Tentu ini adalah faktor dari globalisasi, dihubungkan lagi dengan globalisasi. Tentu akan ada benturan tadi. Gitu. Tapi yang menjadi catatan penting adalah kita harus mengcombine ini menjadi sebuah kekuatan. Bagaimana agar negara Indonesia siap dalam menghadapi perdagangan bebas yang terjadi sekarang. Oke, terima kasih Bang, buat Bang Siharji. Atau mungkin Bang Siharji ada nggak closing statement dari Abang? Oh, ini udah mau close nih? Udah ya? Iya Bang, sesi closing Bang. Nggak, siapa dulu? Bung Baginda dulu kayaknya. Closingnya aku. Bebas Bang. Bebas Bang. Aku dulu nih. Bebas sih. Bung Baginda dulu kayaknya Bung. Iya. Siap. Ini nggak bisa dilawan ini senior. Udah senior. Bung aja dulu. Kan? Jadi sekian mungkin dari pemaparan saya, rekan-rekan. Pada intinya, nasionalisme itu adalah rasa cinta tanah air yang dibutuhkan untuk menyatukan tekad, menyatukan energi, menyatukan kreativitas untuk membangun bangsa ini, membuat bangsa ini lebih maju ke depan. Jadi saya rasa kita semua mempunyai tanggung jawab ideologis, tanggung jawab moral sebagai anak bangsa Indonesia untuk memajukan bangsa kita ini, menjaga persatuan dan kesatuan, dan ke depan
kita harus menjadi pionir maupun suluh, baik di dalam kelompok kita, di dalam kesatuan kita, untuk menyebarkan rasa cinta tanah air. Mungkin itu dari saya untuk kawan-kawan audiens dan pengurus. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas mungkin ada kekurangan dalam hal penyampaian, ada menyinggung, dan dengan keterbatasan, kebetulan saya lagi di Bali G ini, kunjungan kerja, besok melanjut lagi. Tapi yakinlah, salam hangat saya dari Bali G ini ke seluruh kawan-kawan yang ada di Fakultas Ekonomi, di organisasi kampus concern itu, sampai ke hati kawan-kawan dengan rasa cinta tanah air atas dasar sesama anak bangsa, sesama anak Indonesia, dan sama-sama sesama mahasiswa Indonesia. Sekali lagi, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Langsung saja Bang Syarji. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah mengundang ya. Sebagai saya memohon maaf juga jikalau ada kekurangan ya atau kesalahan. Gak apa, nanti kita bisa lanjut diskusi ataupun di chat, nanti nomor saya nanti saya lampirin ya. Mungkin yang menjadi konklusi dari saya, kesimpulan dari saya adalah kita harus menganggap dan membawa globalisasi ini menjadi sebuah tantangan. Tantangan berarti adalah ini akan membentuk kita menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan tadi ya. Tapi dalam tantangan ini tentu akan ada persoalan yang bisa membuat kita, kalau tidak kuat kita akan terongrong ya. Nasionalisme tadi akan hancur, bisa saja. Tapi ini juga harus kita buat menjadi sebuah kesempatan. Kesempatan dalam artian apa? Ini adalah sebuah momentum besar di mana bangsa kita harus membangun sumber daya manusia yang hebat gitu. Kenapa kita nggak bermimpi seperti Amerika, yang Amerika negara besar? Mungkin secara demokrasi kita jauh lebih baik daripada Amerika ya kan gitu. Secara partisipasi politik kita jauh lebih tinggi. Kita nggak pernah anti contohnya bagaimana mereka mengklaim negara demokrasi terbesar, tapi sampai hari ini masih ada persoalan soal kulit hitam dan kulit putih kan gitu ya. Tapi negara Indonesia harus kita bawa di dalam dunia globalisasi ini menjadi sebuah negara yang jauh lebih besar. Dan nasionalisme adalah barang yang harus tetap utuh dalam hati setiap orang. Karena apa? Itu adalah wujud kecintaan kita terhadap bangsa. Tapi bukan berarti definisi yang sempit. Tapi nasionalisme yang luas, definisi nasionalisme yang positif, yang selalu memberikan efek-efek positif, di mana selalu ada ruang-ruang diskusi. Ya, makanya kita menganut demokrasi dan nasionalisme itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bang Syarji sama Bang Pata atas kesempatannya. Terima kasih juga buat teman-teman atas partisipasinya, baik itu dalam menyimak, dalam memberikan pertanyaan. Terima kasih buat kawan-kawan. Oh ya, buat kawan-kawan juga nanti di akhir kita ada sesi foto sebagai bentuk dokumentasi. Sebagai closing statement dari saya, mungkin kalau kata Suhogi, patriotisme itu tidak terbentuk karena slogan-slogan, tapi dari diri sendiri. Atau mungkin bisa kita ambil dari kesimpulan diskusi kita ini, nasionalisme itu terbentuk dari diri sendiri, bukan dari slogan-slogan. Saya kembalikan ke divisi diskusi.